رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا صاحب هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doakan saudara kita Ustaz ini yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. La hadiya li kulli hadin salih ila hadin nabi al-mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para kiai, para satid yang tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus kori kita luar biasa internasional ya. Yang saya hormati akhinal kiram Ustaz Muhammad Salim, yang saya hormati Ustaz Deni yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan juga para satid yang lain tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua RT kita Bapak Hartoyo, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, panitia semuanya yang hadir pada malam hari ini, sebetulnya saya cerita dulu ya, masih kurang fit setelah perjalanan kemarin dari berangkat umroh itu sakit, begitu pulang sakit seminggu lebih lah, kan tinggal batuk. Setelah itu berangkat lagi ke Jawa Timur, ke Kediri, nengok anak 4 hari. Jadi itulah mungkin ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih di bulan Rabiul Awal, artinya kita sudah sepantasnya untuk memperingatinya, memperingati Nabi yang agung, Nabi yang luar biasa, sehingga saking agungnya nama beliau selalu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling bawah saja, kenapa Nabi Muhammad begitu agung? Yang paling bawah, yang paling rendah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memanggil Nabi dengan sebutan nama, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Contoh kepada Nabi Adam, Allah menyebut wa idh qulna li Adam. Kemudian Nabi Yahya juga sama, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, ya Musa, semua disebut. Tapi
baginda Nabi tidak pernah disebut dengan nama, tapi disebut dengan Rasulullah. Itu luar biasa. Makanya kita pantas kita bersolawat untuknya. Yang paling atas ketika kita sholat, kalau nama Muhammad tidak disebut, sholatnya tidak diterima. Padahal sholat itu ritual, acara khusus, ya. Nah, kita kayak Pak RT diundang Pak Lurah atau Pak Camat, itu kan khusus gitu ya, acara khusus. Bawa istri nggak boleh, bawa anak nggak boleh, jangan bawa siapa-siapa, sendiri aja di sana. Itu acara khusus. Begitu pula sholat, acara khusus manusia dengan Allah, hamba dengan Allah, acara khusus. Tapi kalau nama Muhammad tidak disertakan, sholatnya tidak diterima. Ini luar biasa, Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita perhatikan, di adzan selalu ada nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap adzan, qomat, kemudian sholat, setiap tahiyat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selalu disebut. Berapa ribu, berapa juta orang umat Islam, berapa miliar sedunia menyebut nama Muhammad. Dikalikan, kalau sholat 5 waktu dikalikan 5. Subhanallah, itu betapa agungnya Nabi Muhammad. Makanya kita pantas untuk bersolawat kepadanya. Andai kata tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak akan diciptakan langit dan bumi. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Andai kata tidak ada kamu Muhammad, tidak akan kuciptakan dunia dan seisinya. Ini dunia ini diciptakan hanya adanya Nabi terakhir. Nabi Adam pun sama. Nabi Adam diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad, dari nurnya Muhammad. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam pengen diterima taubatnya, ketika terjadi kasus, ya, di surga, kasus apa Pak? Makan buah huldi, kena kasus, pengen bertaubat. Ada yang mengatakan 100 tahun. Nabi Adam pengen taubat, pengen diterima lagi sama Allah, pengen kembali lagi ke Allah. 100 tahun baru diterima. Itu juga dengan sebab namanya Nabi Muhammad, karena nggak diterima-terima beratus tahun, ya. Sambil baca apa tuh istighfarnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tadi terima-terima. Ingat ketika ada di surga, ada tulisan di atas pintu kamar itu, Muhammad, Allah dan Muhammad. Wah, itu dengan wasilah itu, membaca itu, akhirnya diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam tidak pernah bertaubat kepada Allah itu pengen minta didekatkan lagi sama istrinya, tidak. Kalau kita namanya dipisah, ya, rindu banget 100 tahun. Yang satu Nabi Adam di mana turunkan? India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. 100 tahun Pak, nggak ketemu. Tapi Nabi Adam tidak pernah
bermimpi atau berdoa pengen ketemu sama istrinya, tapi yang diminta oleh Nabi Adam pengen diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Rabbana atina Rabbana dhallamna anfusana tuh 100 tahun, Masya Allah, dari bukit, dari terus ya, hutan-hutan belantara dijelajahi. Kalau sekarang ada WA enak ya, di mana? Di Jakarta. Di mana Neng? Di sini. Nah, dulu baru mana di dunia itu cuma ada dua insan, Nabi Adam dan Siti Hawa. Masya Allah. Dengan keinginannya Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah, maka Allah pertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Bertemunya di mana? Di Jabal Rahmah atau di Gunung Cinta. Bahasa kitanya ya, kalau bahasa Arabnya Jabal Rahmah. Disitulah dipertemukan oleh Allah. Makanya kalau yang pernah ke sana, suami istri pas di Jabal Rahmah itu akan terpengaruh oleh rasa cinta yang menggebu-gebu, cinta yang sangat besarnya Nabi Adam. Kepengaruh itu gimana? Gampang cemburu, gak sabaran. Kalau di dunia, kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia, Mas beli nasi uduk, diantar, itu gak marah. Coba kalau di sana, ya kalau sudah ke sana, bawahnya nggak sabaran, emosi, disuruh lama banget, marah banget, karena ada efek di situ, pengaruh dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa. Luar biasa. Maka kita perbanyaklah membaca sholawat. Kita ulang kembali banyak. Biasakan setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi. Itu isinya itu juga ya. Isinya itu juga. Cuman kita kadang lupa. Oh ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita perbanyak membaca sholawat agar kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan itu sekelumit tentang cerita daripada baginda Nabi dan juga Nabi Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Saya sudah lupa karena udah gak ngaji-ngaji ya. Sampai mananya itu kemarin. Apalah diulang lagi. Tambihun yang bagi lil abdi ayyam tisha'a'do'ahu al-zahirata wal batinah subahan wa masa'an. Tambihun, kalau bahasa Jawanya perkeling, pengingat-ingat, warning. Tambihun yang bagi lil abdi, sebaiknya bagi seorang hamba meneliti anggota-anggotanya, baik yang kelihatan zahir, kayak tangan, kaki, mulut ya. Dan juga anggota-anggota batin dalam hati, pikiran, hati ya. Sobahan wa masaan, baik pagi maupun sore. Hal hafidha al-hafidat hududallahi ta'ala allati adalah au ta'adat. Apakah sudah menjaga
peraturan-peraturan Allah yang sudah ditetapkan atau melanggar. Jadi kita sebagai seorang hamba itu harus selalu introspeksi selama kita bangun pagi, kemudian kita sampai tidur kembali. Apakah anggota-anggota badan kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita melanggar atau memang mengikuti peraturan-peraturan Allah? Mana Pak? Bisa dipahami ya? Tangan kita nih dari pagi, apakah tangan kita ini untuk kebaikan? Apakah kaki kita itu untuk kebaikan? Kemana datangnya? Ke musola Pak, jamaah subuh. Bah, ini baik berarti. Apakah tangan kita ini tadi pagi di jalan macet, bersenggolan dengan pengendara yang lain, kemudian tangan kita memukul orang? Apakah mulut kita ini suka ngomongin orang, suka caci maki, mungkin karena punya jabatan, anak buahnya nggak nurut dicaci maki, dasar bodoh, dasar tolong. Apakah pikiran kita dari pagi, dari bangun pagi sudah mikirin yang tidak-tidak? Ada orang lewat, orang kok gemuk amat, nggak ada ujung, nggak ada. Kadang kan gitu, ada orang lewat di depan rumah, orang kok gitu amat. Pikiran kita suka begitu. Nah, kita sebagai hamba itu harus meneliti apakah anggota badan kita, baik yang kelihatan ataupun yang batinan, batin kita, hati kita melanggar atau mengikuti peraturan-peraturan Allah. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Supaya kita introspeksi, wahal qamat bima umirat bihi min qaddil basari wa khaddil lisan wal udhuni wal qalbi wa ghairi dzalik al wajh ikhlas. Apakah anggota-anggota badan kita menegakkan apa-apa yang diperintah, menundukkan mata, apalagi di pabrik ya, karyawan perempuan banyak yang cantik, baheno, mana ya, apalagi suka goda. Aduh mas, nah, minta tolong nih, angkatin ini. Aduh, iya apa ya, jujur lah ya. Itu laki-laki paling senang Pak kalau disuruh karyawan perempuan. Iya baik, walaupun secapek apapun langsung dikerjain. Nah di situ mohon maaf ya, sering terjadi perselingkuhan. Ya. Cowoknya jujur, saya udah punya istri, nggak apa-apa mas, udah punya istri juga, saya mau kok diduakan. Waduh, udah kacau. Karena saking banyaknya perempuan Pak. Dulu bandingannya satu laki-laki 50 perempuan, apalagi sekarang 50 Pak. Makanya wajar orang Tunisia, pemerintah mempunyai program wajib 4 istri. Itu orang Tunisia gratis ya, dinikahkan oleh pemerintah,
Coba kalau ada Pak RT begini, mantap ini. Wajib warga Blok I menikah minimal 2. Diamuk tuh. Biaya gratis. Wah, mantap. Kayaknya RT seumur hidup. Gak usah diganti. Bagus ini programnya. Sering terjadi seperti itu. Itu namanya laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau dapat WA, ya, udah ngumpet-ngumpet tuh. Mas, kita ketemuannya di warteg, ya. Itu laki-laki. Laki-laki itu biasanya kalau ditelepon sama istrinya mah kesel, apaan sih nelfonin dulu. Tapi kalau orang lain yang nelfon, betah, berjam-jam betah, ya. Malam-malam juga betah, telepon-teleponan, chat-chatan, malam. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan di Blok M nggak ada yang seperti itu. Lihat aja RT-nya. Kalau RT-nya enggak, pasti enggak semua. Luar biasa. Wa hal qamat bima amarat bihi min qaddil basari wa hifdil lisan wal udhun wal qalbi wa ghairi dzalik ala wajhi ikhlas aw lam takun. Apakah anggota badan kita, mata kita mampu untuk menundukkan atau memejamkan matanya, menjaga lisannya, kupingnya dijaga, hatinya dijaga, semuanya dengan jalan ikhlas atau tidak? Kenapa di sini disertakan keikhlas? Kadang-kadang kita itu beramal karena orang lain. Ada mertuanya datang yang biasanya nggak pernah ada di musola. Wow, wih, mantu saya tuh rajin. Itu kadang-kadang begitu. Ada atasannya, rajin, gitu. Itu manusia begitu. Makanya ala wajil ikhlas. Kudu ikhlas, ya. Menjalankannya kudu ikhlas. Ikhlas itu gimana sih? Apa harus diucapkan? Tidak. Saya mau ngamal gini juga ikhlas. Namanya ikhlas itu tidak kelihatan. Lihat surat Al-Ikhlas, ada nggak kalimat ikhlasnya? Nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada ikhlas. Jadi ikhlas itu enggak kelihatan. Kamu sedekah berapa buat Maulid Nabi di ini RW 07? Saya 100.000. Ikhlas nggak segitu? Ikhlas loh, 100.000 doang. Wah. Itu enggak ikhlas, Pak. Awas ya. Yang penting ikhlas. Saya mah 50.000, yang penting ikhlas. Gak ikhlas itu. Jadi kalau ikhlas gak kelihatan. Awas, ingat-ingat ngomongin ikhlas, diem aja, udah diem. Ada cerita nih Pak, ada panitia kebetulan donatur ini. Panitia datang, nggak tahu kalau donatur itu sudah ngasih ke panitia yang lain. Datang ke situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ini ada sumbangan KBI Maulid Nabi di RW 07. Ini tanggal 30, besok tanggal 30. Saya minta bantuan, Pak. Mohon maaf ya, saya nggak bisa bantu. Artinya udah beda itu ya. Semua orang kaya kok dimintain susah. Masa sih Pak nggak nyumbang sama sekali?
Akhirnya didesak kan, ngomong akhirnya, Pak, saya itu sudah nyumbang. Yang berapa nyumbangnya? 200.000. Nah, hilang Pak. Ya. Itu kadang-kadang kepancing. Tadinya sih mau diem-diem gitu, nggak cerita. Tapi ketika didesak, seorang kaya pelit, ya, itu langsung. Makanya kita luruskan apapun, berapapun infak yang kita berikan kepada panitia PABI, kita luruskan. Jangan sampai ada campur aduknya dengan perkara yang tidak jelas. Kalau kita sudah infak, udah serahkan sama panitia. Jangan diungkit-ungkit. Nanti buat beli apa ya panitianya ya? Jangan, kalau udah nyumbang itu udah ikhlas. Mau diapain, udah makan semua panitia amanah ya. Jadi sudah, alhamdulillah sudah ada yang mau jadi panitia. Panitia itu paling capek, pikiran, tenaga, kadang nggak tidur, apalagi Pak RT, mondar mandir, mintain sumbangan. Pak RT, jemput ya, ini di sini ada sumbangan, datang, tidur, paling capek panitia. Nah, kalau kita nyumbang ikhlas, bisa diomongin. Fa'in ra'a jarihatan min jawarihi ata'at syakarallah ta'ala. Kalau kita melihat anggota badan kita itu sudah taat kepada Allah, tangan kita, kaki kita, mulut kita, semua anggota badan kita sudah taat kepada Allah, enggak ngomongin, enggak mukul orang, enggak jalan di tempat yang tidak baik, syakarallah ta'ala, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur maka Allah tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka Allah tambahkan, siapa yang kufur maka azabku sangat pedih. Alhamdulillah ya Allah. Kita suka ngomong gitu nggak? Nih habis sholat bisa, alhamdulillah ya Allah, saya bisa sholat jamaah di mushola. Suka gitu nggak Pak? Nah, sering. Oh, sering lupa. Jangankan itu sholat, makan aja kadang lupa baca bismillah. Tuh kan? Kue sudah datang, langsung bismillah lupa. Biasanya kadang-kadang pas riungan itu dari tuan rumah belum ngasih monggo silakan, belum itu sudah udah lupa bismillah gitu. Habis itu lupa lagi baca alhamdulillah ya, habis makan udah lepus. Pria punya selera, udah negara. Wah. Itu kita ya Pak ya, kita itu selalu begitu, selalu lupa. Makanya kitab ini mengingatkan kepada kita semua biar kita itu meneliti apakah anggota badan kita ini bersyukur apa tidak, taat apa tidak. Kalau taat, alhamdulillah ya Allah, pada pagi hari ini, pada malam hari ini tidak bermaksiat. Daripada maksiat mending tidur gitu. Tidurnya ibadah daripada buat maksiat, nongkrong di pos ronda udah gitu ngomongin orang, oh ini tidur ya Pak, saya kan ronda Pak. Ronda sih boleh ibadah, tapi kadang-kadang
ada selingan-selingan yang lain. Walam yara nafsahu ahlan lidzalika, dan jangan beranggapan nafsahu dirinya ahlan lidzalik, dan jangan beranggapan bahwa dirinya ahli taat. Ketika kita sudah menjadi orang yang taat, dan kita tidak boleh beranggapan kita ahli taat. Kita beranggapan ahli taat saja nggak boleh. Alhamdulillah saya ahli taat, yang lain melewat, gak pernah ke musola, yang lain jamaah juga enggak. Gak boleh begitu. Jadi kita nggak boleh sombong. Dengan amal apa kita masuk ke surga? Tidak jamin Pak, kita rajin ke musola, kemudian sedekahnya rajin, belum jaminan juga masuk surga dengan amal itu. Siapa tahu amalannya itu karena orang lain, tidak ikhlas. Ada amalan yang tidak diperlihatkan atau ikhlas, itu yang luar biasa. Karena ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu ada bajingan tengik, karena saking lamanya jadi tengik. Jadi penduduk itu sudah enggak senang melihat orang itu. Pokoknya udahlah, ketika preman itu mati, udah dibuang aja. Dibuang di mana? Pokoknya yang jauh. Akhirnya dibawa yang jauh ke hutan, dibuang jenazahnya. Kalau di sini kan nggak ada, walaupun preman-preman ya tetap dikubur. Mau BPKM masih diurus, walaupun nggak sholat juga tetap diurus. Itu dibuang, saking bencinya masyarakat. Ditegur sama Allah, ya Musa, tolong itu jenazah namanya si Anu bin Naim diurusi di kampung Anu. Akhirnya Nabi Musa nanya ke Pak RT, RT emang ada orang meninggal namanya ini kemudian dibuang di hutan? Iya, itu preman, udah penjahat, pas kakap, nggak ada benernya. Saya ditegur sama Allah, suruh diurusin, karena itu orang baik kata Allah. Kaget. Akhirnya jenazahnya itu diurus, dikubur dengan baik. Ternyata preman itu, penjahat tersebut, ada satu kebaikan yang orang kampung itu tidak tahu, dan satu kebaikan itu bisa mengalahkan segala-galanya. Akhirnya dia masuk surga, orang baik. Kita kan nggak tahu Pak, walaupun kita kelihatannya rajin, wajib terus, belum tentu. Nah, ini kita luar biasa. Artinya kita tidak boleh bangga dengan amalan-amalan yang kita lakukan, gak boleh bangga. Pak, saya kan jadi RT sibuk Pak, ini tetangga, pokoknya apapun saya tangani, beres semua pokoknya urusannya. Iya, secara logika betul, baik pekerjaannya, tapi tidak boleh bangga. Apapun profesinya, entah ustadzkah, entah siapa, tidak boleh bangga dengan kebaikan yang kita lakukan.
walam yara nafsahu ahlan lidzalik. Wa in ra'aha talattakhat bi ma'siyatin minal ma'asi aw khada bil nadmi wal istighfar summa yashkurullah ta'ala. Ketika anggota badan kita berlumuran dengan dosa, dengan maksiat, maka kita harus segera menyesali dan beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Terus kita istighfar, karena istighfar itu menghilangkan dosa. Tapi saya setiap hari Pak istighfar 100 kali, maksiatnya masih menyesal, tidak akan melakukan lagi. Setelah itu semua yashkurullah ta'ala, kemudian kita bersyukur kepada Allah ta'ala. Idza lam yaqdir alai aksar min tilkal ma'siyah, apabila Allah tidak menakdirkan berbuat maksiat yang lebih banyak, jadi kita selalu bersyukur. Alhamdulillah kita maksiatnya cuma segini, cuma ngomongin orang. Ya Allah ya, alhamdulillah cuma tangan saya doang Noel sedikit. Tetap bersyukur ya, tetap bersyukur, istighfar, bersyukur. Wala yabtali jawarihahu allati asad bil amrad wal jaraha wad damamil wal kuruh. Kita tetap bersyukur kepada Allah. Allah tidak menyiksa anggota-anggota badan kita yang bermaksiat dengan penyakit, dengan bisul, dengan borok. Coba kalau lepas Bama ngomongin orang giginya rontok, kemudian kita maksiat yang lainnya, dikasih penyakit gak sembuh-sembuh. Kita sudah bersyukur dikasih badan sehat. Fa'inna kulla udwin istahaqqa nuzulul bala'i, maka setiap anggota badan itu berhak mendapatkan siksa. Jadi apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah siksa, tapi Allah masih kasih sayang sama kita, masih menyayangi kita, maka tidak Allah turunkan azab. Karena masih ada orang-orang baik, ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang selalu bangun malam, tahajud, ada anak-anak kecil yang tidak punya dosa. Coba kalau nggak ada mereka, azab turun. Oleh mazal ya akhi walzam at-taubah wabudid dunya tab'an lillahi ta'ala. Maka ketahuilah hal itu wahai saudaraku, tetaplah bertaubat dan benci dengan dunia karena mengikuti Allah Ta'ala. Jadi kita tetap untuk selalu bertaubat. Taubat terus setiap hari, taubat. Nabi yang konon sudah diampuni dosa-dosanya, tetap istighfarnya 70 kali setiap hari. Astagfirullah. Apalagi kita yang banyak dosa. Ya Allah. Pokoknya intinya kita selalu membaca istighfar setiap hari. Terus, makanya imam sholat masjid
Setelah sholat ada wiridan, istighfar. Itu tujuannya kita. Karena kita nggak kerasa yang kita lakukan di siang hari. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus, jangan berhenti. Fa inna Allah ta'ala lam yanzur ilaiha mundu khalaq wa li shiddati buktiha bibuktiha. Maka sesungguhnya Allah ta'ala tidak akan melihat Allah tidak akan memandang anggota badan sejak Allah menciptakan. Allah tidak memandang dunia sejak Allah menciptakan, karena saking bencinya Allah kepada dunia. Ini diwanti-wanti di kitab sini, jangan mencintai dunia. Jangan mencintai dunia, karena Allah saja tidak memandang, tidak melihat sejak Allah ciptakan dunia, karena saking bencinya kepada dunia. Wabil hadis hubbul mal wassaraf yambutani an-nifaqu fil qalbi kama yambutul ma'al baqal. Dalam satu hadis ceritakan cinta harta dan melampaui batas itu akan menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air bisa menumbuhkan sayuran. Jadi lagi-lagi kita itu diingatkan jangan sampai mencintai dunia. Artinya kita walaupun kita bekerja siang malam, tetap hati kita jangan terpaut dengan dunia. Dunia hanya cukup di tangan saja, jangan sampai ditaruh di hati. Ini luar biasa. Kita yang susah di situ. Susah. Dunia masih di dalam hati. Begitu motornya hilang, jengkel, marah. Ya Allah, baru juga lunas, motor diambil. Karena sifatnya itu masih di dalam hati, sifat kecintaannya masih dalam hati. Tapi kalau sudah di tangan, ada orang minta sumbangan, monggo, silakan. Mau berapa? Butuhnya berapa nih BAB? 15 juta. Ente, saya 5 juta. PRT, ya PRT ya? Saya 5 juta. Udah. Oh iya. Pas kebetulan aja Pak, bukan tebak-tebakan, pas kebetulan, kira-kira. Nah, ini namanya kirata, kira-kira nyata. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kajian malam ini cukup sekian.